Saya adalah putri dari almarhum Thaib Muhammad Gobel, pendiri perusahaan dari Nasional Gobel. Saya berasal dari Gorontalo. Dari kami 8 bersaudara, saya memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Rahmat dan Abdullah, yang saat ini melanjutkan usaha ayah saya. Tati Gobel tidak ikut meneruskan perusahaan milik ayahnya, namun berusaha sendiri di bidang lain di luar grup Gobel. Keluarga pengusaha yang menjalankan usaha keluarga belum tentu harus berkecimpung di usaha tersebut. Ada seorang wanita yang diberikan kebebasan untuk memiliki dan menjalankan usahanya sendiri. Dan dengan kebebasan yang diberikan kepadanya, Seminar Tati Gobel atau lebih dikenal dengan Tati Gobel justru bisa lebih berkembang. Awalnya dia berkecimpung di dunia advertising, dan sekarang dia menjabat sebagai Direktur Majalah Wanita Her World. Hebat sekali bukan? Kita simak saja perjalanan karir dari Tati Gobel. Wanita, kalau mendengar nama Tati Gobel, Anda pasti langsung berkata, "Oh, Tati Gobel, pasti anaknya Pak Gobel itu kan?" Betul, itulah Seminar Tati Gobel atau lebih akrab dipanggil Tati Gobel, putri dari almarhum Bapak Gobel. Saya adalah putri dari almarhum Thaib Muhammad Gobel, pendiri perusahaan dari Nasional Gobel. Saya berasal dari Gorontalo. Dari kami 8 bersaudara, saya memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Rahmat dan Abdullah, yang saat ini melanjutkan usaha ayah saya. Tati Gobel tidak ikut meneruskan perusahaan milik ayahnya, namun berusaha sendiri di bidang lain di luar grup Gobel. Kenapa saya bergerak di bidang advertising dan bukan terjun di kelompok Gobel? Karena memang sebenarnya kita para wanita ini oleh almarhum ayah saya diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi kalau yang laki-laki itu dia wajib turun di Gobel Group karena mereka adalah pembawa nama keluarga. Selain itu juga ada amanah dari almarhum ayah saya bahwa yang boleh terjun di perusahaan itu adalah laki-laki saja, tidak wanitanya. Ini pun juga tujuannya untuk menjaga supaya perusahaan itu berumur panjang, tidak seperti perusahaan-perusahaan keluarga lainnya yang biasanya pada generasi kedua itu mereka hancur. Unik juga ya, yang wanita justru diberi kebebasan menentukan jalannya sendiri, sementara yang pria harus meneruskan usaha keluarga. Oh ya, Tati sangat suka bertemu dengan banyak orang dengan macam-macam karakter. Itulah dasar mengapa Tati mendirikan usaha advertising yang bernama GoAd.
Saya tertarik di bidang advertising karena saya merasa bahwa kalau di bidang advertising ini saya akan bertemu dengan banyak orang, di mana dengan bertemu itu saya akan mengenal banyak macam karakter dari manusia. Di sini karena kita di advertising, kita juga mewakili produk-produk klien, di mana produk-produk itu masing-masing mempunyai karakteristik dengan segmen yang berbeda. Jadi itu satu, terus kedua juga karena advertising ini adalah bidang yang sangat abstrak ya. Banyak variabel yang menentukan. Kalau kita mengeluarkan satu konsep, di situ kita harus tahu apakah konsep ini sesuai dengan produk yang kita jual, sesuai dengan segmen yang kita ingin kita capai. Dan kalau lebih puas lagi kalau seandainya konsep komunikasi yang kita kasih itu ternyata dapat mengangkat image dari produk klien dan serta menjual dapat mengangkat sales klien-klien saya. Tati yakin mendirikan advertising walaupun ia tidak mempunyai basic ilmu komunikasi, namun karena menyukai tantangan dalam berusaha. Di advertising ini sebenarnya saya otodidak ya, saya tidak punya pendidikan khusus mengenai komunikasi. Tapi karena pada dasarnya saya suka dengan saya ingin melaksanakan menjalankan satu usaha, makanya saya ambil advertising. Saya sendiri juga bukan orang kreatif, saya bukan orang copywriter, tapi saya hanya cocok di marketingnya. Di advertising itu saya kebanyakan sebagai pekerjaan harian saya adalah sebagai controller. 11 tahun Tati Gobel berkecimpung di dunia advertising. Kini ia adalah direktur majalah Her World Indonesia, franchise dari Singapura. Ia memilih Her World agar wanita Indonesia bisa bertambah wawasannya. Setelah 11 tahun saya berkecimpung di dunia advertising, saya kemudian berpikir kira-kira bidang apa lagi yang cocok untuk saya. Tapi kalau saya mau mengadakan diversifikasi, saya tetap memilih bidang komunikasi. Tahun 2000 yang lalu saya menerbitkan majalah Her World Indonesia yang merupakan franchise dari Her World Singapura. Produk ini bisa memberikan bahan bacaan yang baik, yang berbobot untuk bangsa Indonesia. Dan kenapa juga harus Her World yang saya ambil? Karena dari segi geografisnya Singapura itu kan tidak jauh berbeda, tidak jauh ya letaknya dari Jakarta. Sementara ini kita banyak sekali majalah-majalah yang franchise, tapi juga banyak yang berbau western gitu ya. Nah, dengan majalah ini saya berharap paling tidak para wanita Indonesia ini bisa menambah wawasan pikiran, dapat juga menambah wawasan pengetahuan. Membagi waktu antara usaha dengan keluarga rasanya tidak sulit untuk saya ya. Karena sepertinya ada komitmen di antara saudara-saudara saya yang cukup sibuk ini. Kalau satu di antara kita tidak bisa hadir, kayaknya mereka memahami gitu ya. Kalau Senin sampai Jumat itu adalah prioritas kantor, urusan kantor, sementara weekend itu adalah prioritas keluarga. Sekarang ini keluarga saya itu lagi belajar dansa. Saya punya hobi yang cukup unik, kata kebanyakan teman-teman saya ya. Kebetulan saya sangat suka sekali dengan puzzle. Saya menggeluti puzzle itu udah belasan tahun. Mulai dari yang flat sampai yang terakhir 3 dimensi. Saya merasa mendapatkan kepuasan batin dengan menyelesaikan satu puzzle. Karena di situ konsentrasi kita tercurah betul untuk puzzle. Dan kadang-kadang segala macam stres atau segala macam beban kerjaan itu saya bisa selesaikan kalau saya sudah menyelesaikan satu puzzle. Tati mengakui bahwa jiwa entrepreneur dan kesadaran untuk selalu dekat dengan para karyawannya adalah berkat ajaran dari almarhum ayahnya. Dalam mengelola perusahaan, saya sangat sekali terpengaruh oleh jiwa entrepreneur dari almarhum ayah saya ya. Ada satu statement yang selalu menjadi motivasi dan semangat saya untuk menjalankan perusahaan. Beliau pernah mengatakan, pikirkanlah orang banyak, maka dengan demikian kamu sudah memikirkan dirimu sendiri. Ini artinya sangat luas.
Artinya kalau saya bisa memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan, maka otomatis kesejahteraan saya itu sudah terjamin gitu. Nah, itu yang selalu saya katakan kepada karyawan. Kita di kantor ini kebetulan karyawan saya tidak terlalu banyak, tapi dalam melaksanakan hubungan antara pimpinan dengan karyawan, saya itu selalu menekankan kekeluargaan. Kekeluargaan itu dalam arti kayak orang tua sama anak ya. Ada saatnya kita kasih award, ada saatnya kita marah betul, tapi juga ada saat-saat yang personal sifatnya gitu, kayak ulang tahun itu kita rayain rame-rame, kita beli kue rame-rame gitu. Tapi kita makan juga rame-rame di kantor gitu. Dan kalau strategi, saya rasa semua pimpinan ya, semua usaha itu harus ada strateginya. Memang sekarang harus jeli-jeli nih lihat kesempatan ya. Kalau kita kurang jeli lihat kesempatan, orang lain akan orang lain akan ambil kesempatan ini gitu. Dan saya selalu tekankan kepada karyawan-karyawan saya, di zaman sekarang ini bukan sekedar servis yang kita kasih, tapi yang utama adalah bobot dari hasil karya kita gitu. Karena dengan situ kita bisa bersaing, dan bersaing itu ya kita bisa menang gitu.